Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 15 Oktober 2025. Hari ini bersama dengan seluruh gereja, kita merayakan peringatan wajib Santa Teresia dari Avila, perawan dan pujangga gereja. Santa Teresia dari Avila dikenal juga dengan sebutan Santa Teresia dari Yesus. Ia lahir di Avila, Spanyol pada 28 Maret tahun 1515. Di usianya yang ke-17, Teresia masuk biara Karmelit dan hidup sebagai seorang biarawati yang saleh. Setelah mengucapkan kaulnya, Teresia sakit keras dan kondisinya diperparah karena bantuan medis tidak memadai kala itu. Kesehatannya tidak sepenuhnya pulih sampai akhir hidupnya. Suatu hari, di hadapan lukisan Yesus, Teresia merasakan suatu kepedihan, kesedihan yang mendalam. Bahwa selama ini ia tidak mampu mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Ia akhirnya memberikan diri sepenuh-penuhnya bagi Tuhan. Tidak peduli betapapun besarnya pengorbanan yang dilakukan. Siang malam ia menghabiskan waktu dengan berdoa, dengan membangun relasi dengan Tuhan. Ia diberi karunia untuk mendengar dan berbicara dengan Yesus. Teresia menerima berbagai penglihatan atau vision, maka ia disebut sebagai seorang mistikus. Selain itu, ia juga disebut sebagai pujangga gereja karena pengalaman-pengalaman penglihatan yang ia alami itu dituliskan dalam buku-buku rohaninya yang sungguh sangat mendalam. Dua karya Teresia Avila yang sangat terkenal berjudul Jalan Menuju Kesempurnaan dan Puri Batin. Santa Teresia meninggal di Salamanca, Spanyol pada 4 Oktober tahun 1582 pada usia 67 tahun. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 11 ayat 42 sampai dengan 46. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Celakalah kalian hai orang-orang Farisi, sebab kalian membayar persepuluhan dari selasi, inggu dan segala jenis sayuran, tetapi kalian mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kalian hai orang-orang Farisi, sebab kalian suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kalian, sebab kalian seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang ahli Taurat menjawab, "Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga." Tetapi Yesus berkata lagi, "Celakalah kalian juga hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kalian sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Suatu kali ketika lagi ujian TOEFL sebagai persyaratan masuk universitas di Yogyakarta, saya boleh masuk ke ruangan itu untuk mengikuti tes dengan hanya membawa kotak pensil saja, tas tidak boleh. Maka saya bawa kotak pensil kesayangan saya yang sudah saya pakai sejak kuliah S1 di Jakarta. Sudah butut dan kotor memang tampilan luarnya, namun dalamnya, semua perlengkapan perang untuk studi tersedia. Pulpen, aneka pulpen, stabilo aneka warna, pensil macam-macam, penghapus sampai rautan, lengkap komplit. Juga termasuk obat sakit perut andalan saya, Pocai Pills, juga tersedia di kotak pensil kesayangan itu.
Selesai ujian, saya kembali pulang ke seminari. Saya baru sadar kalau kotak pensil itu tertinggal di ruang tes tadi. Besoknya saya kembali ke kampus dan bertanya di sana, apakah menemukan kotak pensil kesayangan saya itu. Ternyata sudah tidak ada yang menemukan, dan kotak pensil kesayangan itu akhirnya hilang. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, hari ini dalam firman Tuhan, Yesus melanjutkan kritiknya kepada orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Yesus mengecam kelakuan mereka dengan bersabda, "Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi. Kalian membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran. Tetapi kalian mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Selasih, inggu, ardas manis, dan jintan adalah rempah-rempah yang digunakan orang-orang Yahudi sebagai bumbu untuk memasak. Dalam hukum Taurat, ada kewajiban bagi orang Yahudi untuk menyerahkan persepuluhan dari hasil tanah bagi Yahweh. Praktik ini baik, namun yang keliru adalah persepuluhan ini dibuat namun melalaikan yang utama. Dengan jelas Yesus mengatakan bahwa yang utama adalah keadilan dan kasih Allah. Maka jangan sampai diabaikan. Sikap abai ini dianalogikan Yesus seperti kubur yang tidak memakai tanda. Kesannya seperti gundukan tanah, bagus, rapi, indah. Namun dalamnya dipenuhi dengan tulang belulang. Inilah kemunafikan yang dikritik oleh Yesus. Kelihatannya baik, namun dalamnya busuk. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, istilah kubur tanpa tanda sangat menarik untuk kita renungkan. Terkadang kita hanya berorientasi pada yang luaran-luaran saja, penampilan yang luaran saja. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk jangan menjadi pribadi yang munafik. Jangan hanya sekedar berkata-kata baik, namun tidak melakukan kebaikan. Perbuatan baik itu bergema lebih besar ketimbang perkataan saja. Maka ada quotes yang mengatakan, action speak louder than words. Perbuatan itu lebih bergema dengan keras daripada kata-kata saja. Semoga kita menjadi pribadi yang mau mengaktualisasikan iman kita. Sebab iman tanpa perbuatan, kata Rasul Yakobus, adalah kosong dan mati. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita semua. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.